Ketika kita berbicara tentang uang, kita sering menganggapnya sebagai persoalan angka, data, dan logika. Kita membayangkan bahwa keputusan finansial yang baik lahir dari perhitungan yang cermat dan rasional. Namun kenyataannya, uang jarang diperlakukan secara rasional. Cara kita menabung, berutang, berinvestasi, bahkan cara kita merasa aman atau cemas soal keuangan, lebih banyak dipengaruhi oleh emosi, pengalaman hidup, dan cerita personal yang kita bawa sejak lama. Inilah titik awal The Psychology of Money. Morgan Housel mengajak kita melihat bahwa tidak ada satu cara berpikir tentang uang yang sepenuhnya benar atau salah. Apa yang tampak sebagai keputusan keliru bagi seseorang, seringkali masuk akal jika dilihat dari pengalaman hidup orang tersebut. Seseorang yang tumbuh dalam ketidakpastian akan memandang risiko secara berbeda dibandingkan mereka yang hidup dalam stabilitas. Generasi yang mengalami krisis keuangan akan memiliki sikap berbeda terhadap utang dan investasi dibandingkan generasi yang tumbuh di masa pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Housel menyampaikan satu gagasan penting sejak awal. Tidak ada orang yang benar-benar gila dalam mengelola uang. Setiap orang hanya merespons dunia berdasarkan cerita yang mereka alami sendiri. Buku ini tidak bertujuan mengajarkan cara tercepat menjadi kaya. Ia tidak menawarkan strategi investasi rumit atau rumus keuangan yang menjanjikan hasil instan. Sebaliknya, The Psychology of Money berbicara tentang perilaku, tentang bagaimana manusia mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, tentang bagaimana kesabaran seringkali lebih penting daripada kecerdikan, dan tentang bagaimana keberhasilan finansial jangka panjang lebih ditentukan oleh kemampuan bertahan daripada kemampuan memprediksi. Pendahuluan ini mengajak kita mengubah pertanyaan, bukan lagi strategi keuangan apa yang paling cerdas, melainkan perilaku keuangan seperti apa yang paling mungkin saya pertahankan dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, uang bukan sekedar alat untuk memperbesar angka di rekening. Uang adalah alat untuk mengelola rasa aman, mengurangi kecemasan, dan memberi kita kendali atas waktu dan pilihan hidup. Dan dari pemahaman inilah, perjalanan The Psychology of Money dimulai. Bab 1. No One's Crazy. Pada bab pertama ini, Morgan Housel menyampaikan satu gagasan sederhana namun sangat mendasar. Tidak ada orang yang benar-benar gila dalam mengelola uang. Seringkali kita melihat keputusan finansial orang lain dan merasa heran. Mengapa mereka berani mengambil resiko sebesar itu? Mengapa mereka begitu takut kehilangan uang, padahal peluangnya terlihat menjanjikan? Namun, Housel mengajak kita melihat lebih dalam. Keputusan-keputusan tersebut jarang lahir dari kebodohan. Sebaliknya, keputusan itu hampir selalu masuk akal jika dilihat dari sudut pandang pengalaman hidup masing-masing individu. Setiap orang tumbuh dalam kondisi ekonomi yang berbeda. Ada yang besar di masa inflasi tinggi, ada yang hidup melalui krisis keuangan, ada pula yang tidak pernah merasakan ketidakpastian ekonomi secara langsung. Pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk cara kita memandang risiko, keamanan, dan peluang. Apa yang terasa aman bagi seseorang bisa terasa sangat berbahaya bagi orang lain. Masalahnya, ketika kita berbicara tentang uang, kita sering berasumsi bahwa semua orang memiliki informasi dan pengalaman yang sama. Padahal kenyataannya tidak demikian. Housel menekankan bahwa keputusan finansial selalu merupakan perpaduan antara data yang kita miliki dan cerita hidup yang kita alami. Inilah alasan mengapa dua orang yang sama-sama cerdas dapat mengambil keputusan keuangan yang sangat berbeda, dan keduanya merasa keputusan itu sepenuhnya rasional. Bab ini juga mengingatkan bahwa dunia keuangan seringkali dinilai dari hasil akhir semata. Jika seseorang berhasil, kita menganggap keputusannya cerdas. Jika gagal, kita menyebutnya ceroboh. Padahal hasil akhir tidak selalu mencerminkan kualitas keputusan. Keberuntungan dan risiko memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang sering kita akui. Dengan memahami hal ini, bab pertama The Psychology of Money mengajak kita untuk lebih rendah hati dalam menilai keputusan finansial, baik keputusan orang lain maupun keputusan kita sendiri. Karena ketika kita menyadari bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pengalaman hidupnya, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang, lebih realistis,
lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Bab ini menutup dengan satu pesan penting. Untuk mengelola uang dengan baik, kita tidak perlu menjadi jenius keuangan. Kita hanya perlu memahami diri sendiri. Dan dari pemahaman itulah, perilaku finansial yang lebih bijak dapat tumbuh. Bab 2. Keberuntungan dan resiko. Pada bab ini, Morgan Housel mengajak kita menghadapi satu kenyataan yang sering kali tidak nyaman, bahwa keberhasilan dan kegagalan finansial tidak pernah sepenuhnya ditentukan oleh kecerdasan atau kerja keras. Di dalam setiap kisah sukses, selalu ada unsur keberuntungan, dan di dalam setiap kegagalan, seringkali terdapat resiko yang berada di luar kendali individu. Masalahnya, manusia cenderung mengabaikan fakta ini. Ketika melihat seseorang berhasil, kita fokus pada keputusan cerdas yang mereka ambil. Kita mengaitkan keberhasilan dengan disiplin, visi, dan kemampuan pribadi. Sebaliknya, ketika seseorang gagal, kita cepat menyimpulkan bahwa mereka kurang bijak atau ceroboh. Housel menunjukkan bahwa cara berpikir ini terlalu sederhana. Keberuntungan dan risiko bekerja secara senyap. Keduanya jarang terlihat, namun memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir. Dua orang dapat mengambil keputusan yang hampir sama, namun memperoleh hasil yang sangat berbeda karena konteks, waktu, dan keadaan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Bab ini mengingatkan bahwa hasil yang baik tidak selalu berarti keputusan yang sempurna, dan hasil yang buruk tidak selalu mencerminkan keputusan yang buruk pula. Dengan menyadari peran keberuntungan, kita diajak untuk lebih rendah hati dalam menilai kesuksesan, baik kesuksesan orang lain maupun kesuksesan kita sendiri. Sebaliknya, dengan memahami peran resiko, kita belajar untuk tidak terlalu keras dalam menilai kegagalan. Housel juga menekankan pentingnya margin of safety, yakni ruang aman dalam pengambilan keputusan finansial. Karena masa depan selalu mengandung ketidakpastian, keputusan yang baik adalah keputusan yang tetap bertahan, bahkan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Bab ini mengajarkan bahwa hasil yang baik tidak selalu berarti keputusan yang sempurna, dan hasil yang buruk tidak selalu mencerminkan keputusan yang buruk pula. Dengan menyadari peran keberuntungan, kita diajak untuk lebih rendah hati dalam menilai kesuksesan, baik kesuksesan orang lain maupun kesuksesan kita sendiri. Sebaliknya, dengan memahami peran resiko, kita belajar untuk tidak terlalu keras dalam menilai kegagalan. Housel juga menekankan pentingnya margin of safety, yakni ruang aman dalam pengambilan keputusan finansial. Karena masa depan selalu mengandung ketidakpastian, keputusan yang baik adalah keputusan yang tetap bertahan, bahkan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Bab ini mengajarkan bahwa tujuan utama dalam mengelola uang bukanlah menjadi selalu benar, melainkan bertahan cukup lama agar peluang keberuntungan dapat bekerja untuk kita. Dengan kata lain, menghindari kehancuran seringkali lebih penting daripada mengejar hasil paling maksimal. Bab kedua ini menanamkan satu sikap penting, kerendahan hati terhadap hasil dan kehati-hatian dalam proses. Karena dalam dunia keuangan, bertahan adalah prasyarat utama. Bab 3. Tidak pernah cukup. Pada bab ini, Morgan Housel mengangkat satu jebakan psikologis yang paling berbahaya dalam pengelolaan uang, yaitu perasaan bahwa apa yang kita miliki tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup kaya, tidak pernah cukup aman, tidak pernah cukup berhasil. Masalahnya, keinginan untuk lebih seringkali tidak memiliki batas yang jelas. Ketika satu target tercapai, standar baru segera terbentuk, dan kepuasan kembali menjauh. Housel menunjukkan bahwa banyak kegagalan finansial besar tidak terjadi karena kurangnya kecerdasan, melainkan karena ketidakmampuan untuk berkata, "Ini sudah cukup." Dalam dunia keuangan, keinginan tanpa batas seringkali mendorong orang mengambil risiko yang tidak perlu. Mereka yang sudah berada di posisi aman tetap terus mengejar lebih, hingga akhirnya kehilangan segalanya. Bab ini menegaskan bahwa keserakahan jarang muncul sebagai keinginan berlebihan yang jelas. Ia sering menyamar sebagai ambisi, sebagai dorongan untuk memaksimalkan potensi, atau sebagai ketakutan untuk tertinggal. Namun, Housel mengingatkan bahwa tidak semua risiko layak diambil. Ada titik di mana tambahan keuntungan tidak sebanding dengan potensi kerugian.
Disinilah konsep cukup menjadi sangat penting. Mengetahui kapan harus berhenti bukanlah tanda kurang ambisi. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk pengendalian diri yang tinggi. Bab ini juga mengajak kita membedakan antara apa yang kita inginkan dan apa yang benar-benar kita butuhkan. Banyak keputusan finansial yang buruk terjadi ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Namun keinginan sosial dan perbandingan dengan orang lain terus mendorong kita melampaui batas aman. Housel menekankan bahwa tujuan keuangan yang sehat bukanlah menjadi yang paling kaya, melainkan memiliki cukup untuk hidup dengan tenang dan tanpa rasa takut yang berlebihan. Bab ketiga ini menyampaikan pesan yang sederhana, namun sangat sulit dipraktikan, bahwa kebahagiaan finansial lebih sering datang dari pengendalian keinginan, bukan dari penambahan kekayaan tanpa henti. Karena pada akhirnya, mengetahui apa arti cukup adalah salah satu keterampilan keuangan yang paling berharga. Bab 4. Kekuatan bunga majemuk yang sering disalahpahami. Pada bab ini, Morgan Housel membahas satu konsep yang sering disebut dalam keuangan, namun jarang benar-benar dipahami. Kekuatan bunga majemuk. Banyak orang mengira bahwa kekayaan besar terutama lahir dari keputusan yang luar biasa cerdas. Namun, Housel menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, hasil yang tampak spektakuler sebenarnya berasal dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Waktu. Bunga majemuk bekerja secara perlahan. Dampaknya hampir tidak terasa di awal. Justru karena itulah, banyak orang meremehkannya. Pada tahun-tahun pertama, pertumbuhan terlihat biasa saja. Tidak ada lonjakan besar. Tidak ada hasil yang mengesankan. Namun, seiring waktu, pertumbuhan itu mulai mempercepat dirinya sendiri. Keuntungan menghasilkan keuntungan baru, dan proses ini terus berulang. Masalahnya, pikiran manusia tidak terbiasa dengan pertumbuhan yang bersifat eksponensial. Kita cenderung mengharapkan hasil yang sebanding dengan usaha yang kita lihat saat ini. Ketika hasil itu tidak muncul, kita menganggap strategi tersebut tidak efektif. Housel menekankan bahwa banyak kesuksesan finansial besar bukan disebabkan oleh kecerdasan luar biasa, melainkan oleh kemampuan untuk bertahan dan tetap konsisten dalam jangka waktu yang sangat panjang. Seringkali, perbedaan antara hasil yang biasa dan hasil yang luar biasa bukan terletak pada seberapa agresif seseorang berinvestasi, melainkan pada seberapa lama mereka mampu bertahan tanpa menghentikan prosesnya. Bab keempat ini mengajak kita berhenti mencari jalan pintas dan mulai menghargai proses yang lambat namun stabil. Karena dalam dunia keuangan, yang paling menentukan bukanlah seberapa cepat kita bergerak, melainkan seberapa lama kita mampu tetap berada di dalam permainan. Bab 5. Menjadi kaya dan tetap kaya. Pada bab ini, Morgan Housel mengajak kita membedakan dua hal yang sering disamakan, padahal sejatinya sangat berbeda. Menjadi kaya dan tetap kaya. Menjadi kaya seringkali menuntut keberanian mengambil resiko, keputusan besar, langkah agresif, keyakinan bahwa peluang tertentu layak dikejar. Namun, tetap kaya menuntut keterampilan yang berbeda. Ia menuntut kehati-hatian, kesabaran, dan kemampuan untuk berkata tidak pada resiko yang tidak perlu. Housel menunjukkan bahwa banyak orang mampu mengumpulkan kekayaan pada satu fase hidupnya, namun gagal mempertahankannya dalam jangka panjang. Bukan karena mereka tidak cerdas, melainkan karena perilaku yang membawa mereka menuju kekayaan tidak selalu sama dengan perilaku yang dibutuhkan untuk menjaganya. Menjadi kaya seringkali menghargai optimisme. Tetap kaya menghargai kerendahan hati. Tetap kaya berarti memahami bahwa apapun yang telah dicapai selalu dapat hilang. Dan karena itu, perlindungan terhadap resiko kehancuran menjadi prioritas utama. Bab ini menekankan pentingnya menghindari apa yang disebut Housel sebagai ruin, kehancuran total. Dalam keuangan, kehancuran adalah musuh yang tidak bisa ditawar. Sekali hancur, tidak ada kesempatan kedua. Karena itu, Housel menegaskan bahwa keputusan keuangan yang baik
bukanlah keputusan dengan potensi keuntungan tertinggi, melainkan keputusan yang memungkinkan kita untuk terus bertahan. Bertahan ketika pasar tidak bersahabat, bertahan ketika emosi terguncang, dan bertahan ketika godaan untuk mengambil resiko berlebihan muncul. Bab ini juga mengingatkan bahwa kesuksesan finansial jangka panjang lebih sering ditentukan oleh apa yang kita hindari, bukan oleh apa yang kita kejar. Menghindari utang yang berlebihan, menghindari gaya hidup yang rapuh, menghindari keyakinan bahwa masa depan akan selalu berpihak pada kita. Bab kelima ini menyampaikan satu prinsip kunci. Kekayaan sejati bukan tentang mencapai puncak tertinggi, melainkan tentang tetap berada di jalur tanpa terjatuh ke jurang. Karena dalam dunia keuangan, bertahan adalah kemenangan yang sering tidak terlihat, namun sangat menentukan. Bab 6. Ekor yang menentukan kemenangan. Pada bab ini, Morgan Housel mengajak kita memahami satu kenyataan yang sering luput dari perhatian, bahwa dalam banyak bidang kehidupan, sebagian kecil peristiwa menentukan sebagian besar hasil. Dalam dunia keuangan, segelintir keputusan, sejumlah kecil investasi, atau beberapa momen tertentu seringkali menyumbang hampir seluruh keberhasilan jangka panjang. Housel menyebut fenomena ini sebagai tails, peristiwa yang jarang terjadi namun berdampak sangat besar. Masalahnya, manusia cenderung mengharapkan hasil yang merata dan konsisten. Kita ingin setiap usaha memberi imbal hasil yang seimbang. Ketika sebagian besar usaha tidak membuahkan hasil besar, kita merasa gagal. Padahal, dalam banyak kasus, kegagalan-kegagalan kecil itulah harga yang harus dibayar untuk menunggu satu keberhasilan besar muncul. Housel menunjukkan bahwa banyak investor sukses tidak selalu benar dalam setiap keputusan. Justru sebaliknya, mereka seringkali salah, namun kesalahan tersebut terbatas, sementara keberhasilan mereka dibiarkan tumbuh tanpa dibatasi. Bab ini mengajarkan bahwa keberhasilan finansial tidak menuntut tingkat akurasi yang sempurna. Ia menuntut struktur yang memungkinkan keuntungan besar berkembang dan kerugian tetap terkendali. Inilah sebabnya mengapa kesabaran dan ketahanan psikologis menjadi faktor yang sangat penting. Seseorang harus mampu bertahan melalui banyak hasil yang biasa saja, bahkan mengecewakan, tanpa kehilangan kepercayaan pada prosesnya. Housel juga menekankan bahwa kita sering menilai strategi dari hasil jangka pendek. Ketika tidak ada kemenangan cepat, kita tergoda untuk mengubah arah. Padahal, tails, hasil besar yang menentukan, seringkali membutuhkan waktu lama untuk muncul. Bab ini mengajak kita mengubah cara menilai kemajuan, bukan dengan bertanya, apakah semua keputusan ini berhasil, melainkan, apakah struktur keputusan ini memungkinkan satu keberhasilan besar menutupi banyak kegagalan kecil? Karena pada akhirnya, dalam keuangan dan dalam hidup, kemenangan seringkali ditentukan oleh sedikit momen yang tepat, dan kemampuan kita untuk tetap berada di sana ketika momen itu akhirnya tiba. Bab 7. Kebebasan. Pada bab ini, Morgan Housel mengajak kita memikirkan ulang apa sebenarnya tujuan akhir dari uang. Banyak orang mengaitkan uang dengan kemewahan, status sosial, atau kemampuan membeli hal-hal yang terlihat mahal. Namun, Housel menawarkan perspektif yang berbeda dan lebih mendasar. Menurutnya, nilai tertinggi dari uang bukanlah apa yang dapat kita beli, melainkan kebebasan yang dapat kita peroleh. Kebebasan untuk mengendalikan waktu, kebebasan untuk memilih bagaimana kita menjalani hari, dan kebebasan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai hidup kita. Uang, dalam makna ini, adalah alat untuk memperoleh otonomi. Ia memberi jarak antara diri kita dan tekanan yang memaksa kita bertindak hanya demi bertahan hidup. Housel menekankan bahwa banyak keputusan finansial yang buruk berasal dari rasa kehilangan kendali. Ketika seseorang merasa terjebak, takut, atau tidak memiliki pilihan, mereka cenderung mengambil resiko yang tidak perlu atau membuat keputusan yang reaktif. Sebaliknya,
Mereka yang memiliki ruang bernapas finansial lebih mampu bersikap sabar dan rasional. Mereka tidak perlu memaksakan hasil cepat. Mereka dapat menunggu. Bab ini juga mengingatkan bahwa kebebasan finansial tidak selalu membutuhkan kekayaan besar. Seringkali, ia lebih berkaitan dengan pengeluaran yang terkendali, gaya hidup yang sederhana, dan jarak antara kebutuhan dan keinginan. Semakin besar jarak tersebut, semakin besar pula kebebasan yang kita miliki. Housel menegaskan bahwa uang paling berharga adalah uang yang memberi kita pilihan. Pilihan untuk beristirahat ketika lelah, pilihan untuk berpindah arah ketika keadaan berubah, dan pilihan untuk hidup sesuai dengan prioritas pribadi, bukan tekanan eksternal. Bab ketujuh ini menyampaikan pesan yang tenang namun kuat, bahwa tujuan finansial yang sehat bukanlah untuk mengesankan orang lain, melainkan untuk membangun kehidupan yang memberi kita kendali atas waktu dan keputusan. Karena pada akhirnya, kebebasan adalah bentuk kekayaan yang paling sulit dilihat, namun paling bermakna untuk dirasakan. Bab 8. Paradoks pria di dalam mobil. Pada bab ini, Morgan Housel membahas sebuah paradoks sederhana, namun sangat relevan dalam memahami perilaku manusia terhadap uang. Bayangkan seseorang yang mengendarai mobil mewah. Ketika kita melihat mobil itu, siapa sebenarnya yang kita kagumi? Seringkali bukan pemilik mobil itu sendiri. Yang kita kagumi adalah gambaran tentang kesuksesan, status, dan pengakuan sosial yang kita asosiasikan dengan mobil tersebut. Inilah yang disebut Housel sebagai man in the car paradox. Ketika kita menginginkan simbol kemewahan, yang sebenarnya kita cari bukanlah benda itu sendiri, melainkan rasa dihormati dan diakui oleh orang lain. Masalahnya, simbol tidak selalu memberi kepuasan kepada pemiliknya. Seringkali manfaat emosionalnya justru dinikmati oleh orang yang melihatnya dari luar. Bab ini mengingatkan bahwa banyak keputusan konsumsi didorong oleh keinginan sosial, bukan kebutuhan pribadi. Kita membeli untuk terlihat sukses, bukan untuk merasa cukup. Kita mengejar citra, bukan ketenangan. Housel menekankan bahwa pengeluaran semacam ini jarang membawa kebahagiaan jangka panjang. Sebaliknya, ia seringkali menambah tekanan finansial dan mempersempit kebebasan yang seharusnya bisa kita peroleh dari uang. Bab ke-8 ini menyampaikan satu pelajaran penting. Uang paling efektif digunakan bukan untuk membangun citra, melainkan untuk membangun kehidupan yang terasa cukup, tenang, dan selaras dengan nilai pribadi. Karena pada akhirnya, pengakuan dari orang lain jarang sebanding nilainya dengan kebebasan dan ketenangan yang kita korbankan untuk mendapatkannya. Bab 9. Kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Pada bab ini, Morgan Housel mengajak kita mengubah cara pandang tentang apa itu kekayaan. Selama ini, kita sering menilai kekayaan dari hal-hal yang terlihat. Rumah besar, mobil mahal, gaya hidup yang tampak mewah. Namun Housel menegaskan bahwa apa yang terlihat seringkali bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan sejati justru terletak pada apa yang tidak kita lihat. Uang yang tidak dibelanjakan, pilihan yang tidak diambil, resiko yang dihindari. Seseorang bisa tampak kaya karena menghabiskan hampir seluruh pendapatannya untuk menunjukkan status. Namun di balik itu, mereka mungkin tidak memiliki ruang aman finansial atau kebebasan untuk menghadapi ketidakpastian. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana dan jarang menunjukkan kemewahan bisa jadi memiliki kekuatan finansial yang jauh lebih besar. Bukan karena apa yang mereka miliki secara kasat mata, melainkan karena cadangan, fleksibilitas, dan ketenangan yang mereka bangun secara diam-diam. Housel menekankan bahwa kekayaan adalah kemampuan untuk mengendalikan masa depan, dan kemampuan itu hampir selalu tidak terlihat dari luar. Bab ini juga mengingatkan bahwa masyarakat sering memberi penghargaan pada konsumsi yang mencolok, bukan pada ketahanan yang sunyi. Kita lebih mudah mengagumi apa yang dipamerkan daripada apa yang disimpan. Padahal,
Keputusan finansial terbaik adalah keputusan yang tidak menarik perhatian siapapun. Tidak membeli ketika mampu membeli. Tidak mengikuti gaya hidup meski tekanan sosial menguat. Dan memilih keamanan dibandingkan pengakuan. Bab ke-9 ini menyampaikan pesan yang tenang namun tegas, bahwa membangun kekayaan bukan tentang terlihat sukses, melainkan tentang menjadi aman dan bebas. Karena pada akhirnya, apa yang tidak kita lihat, cadangan, pilihan, dan ketenangan, itulah yang benar-benar menentukan kualitas hidup finansial seseorang. Bab 10. Menabung sebagai perilaku, bukan rumus. Pada bab ini, Morgan Housel membahas satu kebiasaan finansial yang sering dianggap sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar: menabung. Banyak orang berpikir bahwa menabung adalah hasil dari pendapatan yang tinggi atau strategi keuangan yang canggih. Namun, Housel menunjukkan bahwa menabung jauh lebih bergantung pada perilaku daripada pada besarnya penghasilan. Menabung bukan soal seberapa banyak yang kita hasilkan. Ia adalah soal seberapa banyak yang kita sisihkan dari apa yang kita miliki. Dua orang dengan pendapatan yang sama dapat memiliki kondisi keuangan yang sangat berbeda, bukan karena perbedaan kecerdasan, melainkan karena perbedaan kebiasaan. Bab ini menekankan bahwa kemampuan menabung muncul ketika kita tidak merasa wajib menghabiskan setiap peningkatan pendapatan untuk meningkatkan gaya hidup. Inilah yang disebut Housel sebagai financial gap, jarak antara apa yang kita hasilkan dan apa yang kita belanjakan. Semakin besar jarak ini, semakin besar pula ruang aman finansial yang kita miliki. Housel juga menegaskan bahwa menabung tidak memerlukan tujuan yang selalu spesifik. Seringkali, menabung demi fleksibilitas jauh lebih berharga daripada menabung untuk satu tujuan yang kaku. Uang yang disimpan memberi kita pilihan. Pilihan untuk menghadapi keadaan darurat, pilihan untuk menunggu peluang yang tepat, dan pilihan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Bab ini juga mengingatkan bahwa menabung adalah bentuk pengakuan bahwa masa depan penuh dengan ketidakpastian. Dengan menabung, kita tidak mengklaim mampu memprediksi masa depan. Kita justru mengakui keterbatasan kita dan mempersiapkan ruang untuk beradaptasi. Bab ke-10 ini menyampaikan pesan penting. Menabung bukanlah tindakan pasif atau tanda kurang ambisi. Ia adalah strategi aktif untuk membangun ketahanan dan kebebasan. Karena pada akhirnya, uang yang paling berharga bukanlah uang yang digunakan untuk mengesankan orang lain, melainkan uang yang memberi kita waktu, ketenangan, dan pilihan ketika hidup berubah arah. Bab 11. Masuk akal lebih penting daripada sepenuhnya rasional. Pada bab ini, Morgan Housel mengajukan satu gagasan yang sederhana, namun sering diabaikan dalam dunia keuangan, bahwa keputusan finansial yang masuk akal seringkali lebih baik daripada keputusan yang sepenuhnya rasional secara teori. Dalam buku teks keuangan, manusia digambarkan sebagai makhluk rasional, selalu memilih opsi dengan imbal hasil terbaik, selalu mengoptimalkan angka, selalu tenang di bawah tekanan. Namun, dalam kehidupan nyata, manusia tidak hidup di atas kertas. Kita hidup dengan emosi, ketakutan, harapan, dan keterbatasan psikologis. Housel menegaskan bahwa keputusan yang rasional secara matematis tidak selalu dapat dipertahankan secara emosional, dan keputusan yang tidak bisa kita pertahankan akan gagal, sehebat apapun teorinya. Sebaliknya, keputusan yang reasonable, yang terasa nyaman, yang selaras dengan kepribadian kita, dan yang memungkinkan kita tetap konsisten, seringkali menghasilkan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Bab ini mengajak kita berhenti bertanya, apa strategi yang paling optimal? Dan mulai bertanya, strategi apa yang paling mungkin saya jalani tanpa panik, tanpa menyerah, dan tanpa merusak kualitas hidup saya? Housel menekankan bahwa keberhasilan finansial bukanlah lomba kecerdasan, melainkan ujian ketahanan psikologis. Mereka yang bertahan lama bukanlah yang paling pintar, melainkan yang paling mampu menjalani proses tanpa tekanan berlebihan. Bab ini juga menyoroti bahaya meniru strategi orang lain tanpa mempertimbangkan konteks pribadi. Strategi yang rasional bagi seseorang bisa menjadi beban emosional bagi orang lain. Karena itu, keputusan keuangan yang baik selalu bersifat personal.
Ia mempertimbangkan angka, namun tidak mengabaikan perasaan. Bab ke-11 ini menyampaikan pesan penting. Lebih baik memiliki rencana yang sederhana dan dapat dijalani dengan tenang, daripada rencana sempurna yang membuat kita gelisah dan tidak konsisten. Karena dalam dunia keuangan, yang bertahan bukanlah mereka yang paling rasional, melainkan mereka yang paling mampu hidup dengan keputusan mereka sendiri. Bab 12. Kejutan yang selalu ada. Pada bab ini, Morgan Housel mengingatkan kita pada satu fakta yang sering diabaikan dalam perencanaan keuangan. Masa depan selalu penuh kejutan. Tidak peduli seberapa cermat kita membuat rencana, tidak ada seorang pun yang mampu memprediksi masa depan dengan akurat. Perubahan ekonomi, krisis global, inovasi teknologi, bahkan peristiwa pribadi dalam hidup sering datang tanpa peringatan. Namun ironisnya, banyak keputusan finansial justru dibuat seolah-olah masa depan dapat ditebak dengan presisi tinggi. Housel menunjukkan bahwa kesalahan terbesar dalam keuangan bukanlah salah perhitungan kecil, melainkan keyakinan berlebihan bahwa kita tahu apa yang akan terjadi. Bab ini menekankan bahwa sejarah penuh dengan peristiwa tak terduga yang mengubah arah kehidupan banyak orang. Dan yang paling menentukan bukanlah siapa yang paling tepat memprediksi, melainkan siapa yang paling siap beradaptasi. Karena itu, Housel mengajak kita untuk membangun rencana yang lentur, bukan rencana yang sempurna di atas kertas, melainkan rencana yang tetap berfungsi ketika realitas tidak berjalan sesuai harapan. Ia menekankan pentingnya memberi ruang bagi kesalahan, ketidakpastian, dan perubahan arah. Bab ini juga mengingatkan bahwa kerendahan hati adalah komponen penting dalam pengelolaan uang. Menyadari bahwa kita tidak tahu segalanya justru membuat keputusan kita lebih aman. Dengan menerima bahwa kejutan adalah keniscayaan, kita tidak lagi memaksakan prediksi yang rapuh. Sebaliknya, kita membangun ketahanan. Bab ke-12 ini menyampaikan satu pesan yang menenangkan. Kita tidak perlu mengetahui masa depan untuk membuat keputusan keuangan yang baik. Kita hanya perlu mengakui ketidakpastian dan menyiapkan diri untuk menyesuaikan langkah. Karena dalam dunia yang selalu berubah, fleksibilitas seringkali jauh lebih berharga daripada ketepatan prediksi. Bab 13. Ruang untuk kesalahan. Pada bab ini, Morgan Housel menekankan satu prinsip penting yang sering diabaikan dalam pengelolaan keuangan. Perlunya memberi ruang untuk kesalahan. Dalam kehidupan nyata, hampir tidak ada rencana yang berjalan persis sesuai harapan. Pendapatan bisa menurun, pengeluaran tak terduga bisa muncul, pasar bisa bergerak berlawanan dari perkiraan. Namun banyak orang menyusun keputusan keuangan dengan asumsi bahwa segalanya akan berjalan lancar. Tanpa margin aman, tanpa cadangan, tanpa ruang untuk kegagalan kecil. Housel menyebut pendekatan ini sebagai pola yang rapuh. Sebaliknya, keputusan yang kuat adalah keputusan yang mengantisipasi ketidakpastian. Keputusan yang tetap bertahan, meskipun sebagian asumsi awal ternyata keliru. Inilah makna dari room for error. Memberi jarak antara apa yang kita rencanakan dan apa yang benar-benar kita butuhkan untuk bertahan. Bab ini mengingatkan bahwa keuangan bukan tentang membuat prediksi sempurna, melainkan tentang menghindari kesalahan fatal. Kesalahan kecil masih bisa diperbaiki, namun kesalahan besar, kehancuran total, seringkali tidak memberi kesempatan kedua. Karena itu, Housel menganjurkan untuk selalu menyisakan ruang aman. Cadangan dana, pengeluaran yang lebih rendah dari kemampuan maksimal, ekspektasi yang tidak terlalu optimistis. Ruang untuk kesalahan bukan tanda pesimisme. Ia adalah bentuk kebijaksanaan. Dengan memberi ruang ini, kita tidak perlu bereaksi berlebihan ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Kita memiliki waktu untuk berpikir, waktu untuk menyesuaikan arah, dan waktu untuk bertahan. Bab ke-13 ini menegaskan bahwa ketahanan finansial tidak dibangun dari keyakinan bahwa kita selalu benar,
melainkan dari kesiapan menghadapi saat kita salah. Karena dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ruang untuk kesalahan adalah salah satu aset paling berharga yang bisa kita miliki. Bab 14. Anda akan berubah. Pada bab ini, Morgan Housel mengangkat satu kenyataan yang sangat manusiawi, namun sering diabaikan dalam perencanaan keuangan jangka panjang, bahwa kita akan berubah. Nilai, prioritas, dan cara pandang kita hari ini tidak akan sepenuhnya sama dengan diri kita di masa depan. Apa yang terasa penting sekarang bisa menjadi kurang relevan beberapa tahun kemudian. Dan apa yang hari ini kita anggap remeh bisa menjadi sangat berarti di kemudian hari. Masalahnya, banyak keputusan keuangan besar dibuat dengan asumsi bahwa kita akan tetap menjadi orang yang sama selamanya, dengan selera yang sama, ambisi yang sama, dan toleransi risiko yang sama. Housel menunjukkan bahwa asumsi ini keliru. Seiring waktu, pengalaman hidup akan membentuk ulang cara kita memandang uang, keamanan, dan kebahagiaan. Perubahan karir, kondisi kesehatan, keluarga, atau peristiwa tak terduga dapat menggeser prioritas kita secara signifikan. Bab ini mengajak kita untuk bersikap rendah hati terhadap diri sendiri di masa depan, bukan dengan meragukan kemampuan kita, melainkan dengan menyadari bahwa fleksibilitas adalah kebutuhan, bukan kelemahan. Keputusan keuangan yang baik, menurut Housel, adalah keputusan yang memberi ruang bagi diri kita di masa depan untuk memilih ulang, bukan keputusan yang mengikat terlalu ketat, bukan pula keputusan yang mengunci semua pilihan berdasarkan asumsi hari ini. Bab ini juga menekankan pentingnya tidak mengorbankan terlalu banyak hari ini demi versi masa depan yang belum tentu kita kenali atau inginkan. Housel menyampaikan bahwa banyak penyesalan finansial muncul bukan karena keputusan tersebut salah secara teknis, melainkan karena keputusan itu tidak lagi selaras dengan siapa kita ketika waktu telah berjalan. Bab ke-14 ini menyampaikan pesan yang lembut namun penting, bahwa merencanakan masa depan tidak berarti memaksakan kepastian. Ia berarti membangun sistem yang cukup lentur untuk berubah bersama kita. Karena pada akhirnya, keuangan yang sehat adalah keuangan yang mampu menyesuaikan diri dengan satu kepastian terbesar dalam hidup, bahwa kita sendiri akan terus berubah. Bab 15. Tidak ada yang benar-benar gratis. Pada bab ini, Morgan Housel mengingatkan kita pada satu prinsip dasar yang sering diabaikan dalam keputusan finansial. Tidak ada hasil tanpa biaya. Setiap keuntungan selalu memiliki harga. Harga itu tidak selalu berbentuk uang. Seringkali ia hadir sebagai ketidaknyamanan, ketidakpastian, atau tekanan emosional yang harus kita tanggung. Masalahnya banyak orang menginginkan hasil besar tanpa mau menerima biaya yang menyertainya. Mereka mengharapkan imbal hasil tinggi tanpa fluktuasi, keamanan tanpa rasa khawatir, pertumbuhan tanpa risiko. Housel menegaskan bahwa harapan semacam ini tidak realistis. Dalam keuangan, volatilitas bukanlah kesalahan sistem, ia adalah biaya masuk, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan peluang pertumbuhan jangka panjang. Begitu pula dengan investasi, tabungan, dan keputusan besar lainnya. Ketika kita melihat orang lain memperoleh hasil yang baik, kita sering hanya melihat keuntungannya. Kita jarang melihat kecemasan, kesabaran, dan periode panjang tanpa kepastian yang mereka lalui di balik layar. Bab 15 ini mengajak kita untuk mulai melihat biaya secara jujur, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari hasil yang kita inginkan. Jika kita tidak sanggup membayar biayanya, maka hasil tersebut bukanlah pilihan yang tepat bagi kita. Housel juga menekankan bahwa banyak kegagalan finansial bukan terjadi karena strategi yang salah, melainkan karena seseorang tidak siap secara mental membayar harga yang menyertainya. Mereka panik saat pasar bergejolak. Mereka menyerah ketika hasil tidak segera muncul, dan mereka menyalahkan strategi yang sebenarnya bekerja sesuai sifat alaminya. Bab ke-15 ini menyampaikan pesan penting. Keputusan keuangan yang bijak bukan tentang menghindari biaya, melainkan tentang memilih biaya yang sanggup kita tanggung tanpa kehilangan ketenangan dan konsistensi. Karena pada akhirnya, hasil terbaik bukan datang dari strategi tanpa rasa sakit,
melainkan dari strategi yang biayanya kita pahami, kita terima, dan kita jalani dengan sadar. Bab 16. Anda dan saya. Pada bab ini, Morgan Housel menyoroti satu sumber kesalahan finansial yang sangat umum, namun sering tidak disadari. Kecenderungan kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita hidup di dunia di mana informasi tentang kesuksesan orang lain tersaji setiap hari. Pendapatan, investasi, gaya hidup, dan pencapaian finansial tampak begitu dekat dan mudah diakses. Masalahnya, kita jarang melihat keseluruhan cerita. Kita melihat hasil akhir tanpa mengetahui kondisi awal, tingkat risiko yang diambil, atau konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang-orang tersebut. Housel menekankan bahwa keputusan finansial yang masuk akal bagi seseorang belum tentu masuk akal bagi kita. Setiap orang memiliki tujuan hidup, toleransi risiko, dan kebutuhan emosional yang berbeda. Ketika kita meniru strategi orang lain tanpa memahami konteksnya, kita sedang membuat keputusan berdasarkan asumsi yang tidak lengkap. Bab ini mengingatkan bahwa perbandingan sosial seringkali mendorong kita mengambil risiko yang sebenarnya tidak perlu, bukan karena kita membutuhkannya, melainkan karena kita takut tertinggal. Padahal, keuangan bukanlah kompetisi. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang, dan tidak ada pemenang tunggal yang menjadi standar universal keberhasilan. Housel mengajak kita untuk kembali fokus pada tujuan pribadi. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita lindungi, dan gaya hidup seperti apa yang benar-benar kita anggap cukup. Bab ini menegaskan bahwa keputusan finansial terbaik adalah keputusan yang selaras dengan kehidupan kita sendiri, bukan kehidupan orang lain. Karena pada akhirnya, yang harus hidup dengan konsekuensi dari setiap keputusan keuangan adalah kita sendiri, bukan mereka yang kita bandingkan. Bab ke-16 ini menyampaikan pesan yang membebaskan, bahwa berhenti membandingkan bukan berarti menurunkan standar, melainkan mulai hidup dengan ukuran keberhasilan yang benar-benar milik kita. Bab 17. Daya tarik pesimisme. Pada bab ini, Morgan Housel mengajak kita memahami mengapa berita buruk terasa lebih meyakinkan daripada kabar baik, terutama dalam konteks keuangan. Pesimisme memiliki daya tarik yang kuat. Ia terdengar realistis, ia terasa hati-hati, dan seringkali tampak lebih cerdas dibandingkan optimisme yang dianggap naif. Ketika kita mendengar prediksi krisis, kehancuran pasar, atau kegagalan sistem ekonomi, kita cenderung lebih waspada, dan ironisnya lebih percaya. Housel menjelaskan bahwa pesimisme seringkali berfokus pada peristiwa yang jelas, cepat, dan dramatis. Sementara optimisme bekerja secara perlahan, sunyi, dan membutuhkan waktu panjang untuk terlihat. Kerugian terjadi dengan cepat dan terasa menyakitkan. Kemajuan terjadi perlahan dan sering tidak disadari. Inilah sebabnya mengapa cerita tentang kehancuran lebih mudah menarik perhatian dibandingkan cerita tentang pertumbuhan jangka panjang. Namun bab ini mengingatkan bahwa pesimisme yang berlebihan dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Ketika kita terlalu fokus pada risiko terburuk, kita bisa melewatkan peluang yang masuk akal dan konsisten. Housel menegaskan bahwa optimisme dalam keuangan bukan berarti mengabaikan risiko. Optimisme adalah pengakuan bahwa meskipun krisis dan kemunduran akan selalu ada, kemajuan jangka panjang tetap memiliki peluang besar untuk terjadi. Sejarah menunjukkan bahwa pasar dan perekonomian terus bergerak maju, bukan tanpa jatuh bangun, tetapi dengan ketahanan yang luar biasa. Bab ini mengajak kita untuk membedakan antara kewaspadaan yang sehat dan pesimisme yang melumpuhkan. Waspada membantu kita bersiap. Pesimisme berlebihan justru membuat kita berhenti. Bab ke-17 ini menyampaikan satu pesan penting, bahwa keputusan keuangan yang baik lahir dari keseimbangan,
antara mengakui risiko dan memberi ruang bagi harapan yang rasional. Karena pada akhirnya, masa depan tidak pernah bebas dari masalah. Namun, ia juga tidak pernah berhenti memberi peluang bagi mereka yang mampu bertahan dengan pandangan jangka panjang. Bab 18. Ketika kita mudah mempercayai apa saja. Pada bab ini, Morgan Housel membahas satu kondisi psikologis yang sering muncul dalam dunia keuangan. Ketika emosi menguasai logika, kita menjadi mudah mempercayai hampir apa saja. Ketika harapan sedang tinggi, kita cenderung menerima cerita yang menjanjikan keuntungan besar tanpa banyak pertanyaan. Sebaliknya, ketika ketakutan menguat, kita mudah mempercayai narasi kehancuran, meskipun buktinya lemah. Morgan Housel menunjukkan bahwa manusia tidak selalu mencari kebenaran. Seringkali kita mencari cerita yang membenarkan perasaan yang sudah ada. Dalam situasi pasar yang ekstrim, baik euforia maupun kepanikan, standar penilaian kita berubah. Kita menurunkan ambang skeptisisme demi mendapatkan kepastian emosional, bukan kejelasan faktual. Bab ini mengingatkan bahwa banyak keputusan finansial yang buruk tidak dibuat karena kurangnya informasi, melainkan karena kita memilih informasi yang paling menenangkan atau paling menguatkan keyakinan kita. Morgan menekankan pentingnya menjaga disiplin berpikir ketika emosi sedang memuncak. Justru pada saat-saat inilah, kemampuan untuk berkata, "Saya belum tahu," menjadi sangat berharga. Bab ini juga mengajak kita untuk berhati-hati terhadap narasi yang terdengar terlalu rapi. Dunia keuangan jarang sesederhana cerita hitam putih. Ketika sebuah penjelasan terdengar terlalu pasti, terlalu meyakinkan, dan meniadakan ketidakpastian, disitulah kewaspadaan perlu ditingkatkan. Bab ke-18 ini menyampaikan pesan penting bahwa kebijaksanaan finansial bukan tentang memiliki keyakinan yang kuat, melainkan tentang menjaga keraguan yang sehat. Karena kemampuan untuk menunda kesimpulan, memeriksa kembali asumsi, dan menahan diri dari keputusan tergesa-gesa seringkali menjadi pembeda antara keputusan yang melindungi kita dan keputusan yang justru merugikan. Bab 19. Merangkai semuanya. Pada bab ini, Morgan Housel tidak memperkenalkan konsep baru. Sebaliknya, ia mengajak kita berhenti sejenak untuk merangkai semua pelajaran yang telah dibahas sebelumnya. Bab ini menegaskan bahwa tidak ada satu prinsip tunggal yang menjamin keberhasilan finansial. Yang ada adalah kumpulan perilaku sederhana yang saling memperkuat satu sama lain ketika dijalankan secara konsisten. Housel menunjukkan bahwa keputusan keuangan yang baik lahir dari kombinasi beberapa sikap utama: kerendahan hati terhadap ketidakpastian, kesabaran menghadapi waktu, kemampuan menahan diri dari godaan sosial, dan keberanian untuk hidup sesuai dengan ukuran cukup versi pribadi. Ia mengingatkan bahwa banyak orang gagal bukan karena tidak mengetahui teori keuangan, melainkan karena perilaku mereka tidak mampu bertahan dalam jangka panjang. Strategi sehebat apapun akan runtuh jika dijalankan tanpa kesiapan psikologis. Bab ini juga menekankan kembali bahwa keuangan adalah bidang yang sangat personal. Tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua orang. Setiap individu perlu menyusun prinsipnya sendiri berdasarkan pengalaman hidup, tujuan, dan toleransi risiko masing-masing. Housel mengajak kita untuk berhenti mencari kepastian mutlak. Sebaliknya, ia mendorong kita membangun sistem yang cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan, namun cukup disiplin untuk menjaga konsistensi. Bab ini menyampaikan bahwa kesuksesan finansial bukanlah hasil dari satu keputusan besar, melainkan dari ratusan keputusan kecil yang diambil dengan pola pikir yang sama. Ketika prinsip-prinsip ini digabungkan, kesabaran, kerendahan hati, kehati-hatian, dan konsistensi, kita tidak hanya membangun kekayaan, tetapi juga hubungan yang lebih sehat dengan uang. Bab ke-19 ini berfungsi sebagai pengingat tenang, bahwa mengelola uang dengan baik bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi stabil, sadar, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Bab 20. Pengakuan. Pada bab terakhir ini, Morgan Housel tidak lagi berbicara sebagai pengamat atau analis. Ia berbicara sebagai manusia biasa, yang juga hidup dengan ketidakpastian, emosi, dan keterbatasan. Bab ini disusun sebagai pengakuan pribadi. Housel menyampaikan bahwa prinsip-prinsip keuangan yang ia yakini
bukanlah hasil kecerdasan luar biasa, melainkan hasil dari pengalaman, kesalahan, dan kesadaran akan apa yang paling ia hargai dalam hidup. Ia mengakui bahwa ia tidak berusaha memaksimalkan setiap peluang. Ia tidak mengejar hasil tertinggi atau membuktikan dirinya paling benar. Sebaliknya, ia memilih keputusan yang memberinya rasa aman, ketenangan, dan kemampuan tidur nyenyak di malam hari. Bab ini menegaskan bahwa keputusan keuangan terbaik adalah keputusan yang memungkinkan kita menjalani hidup tanpa tekanan berlebihan. Keputusan yang mungkin terlihat biasa saja dari luar, namun terasa tepat bagi diri sendiri. Housel juga menekankan bahwa setiap orang berhak memiliki definisi sukses yang berbeda. Apa yang terasa masuk akal baginya belum tentu cocok untuk orang lain. Dan itulah inti dari hubungan yang sehat dengan uang. Tidak ada satu strategi yang harus diikuti semua orang. Tidak ada standar tunggal tentang seberapa kaya seseorang seharusnya. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan pribadi yang selaras dengan nilai hidup masing-masing. Bab penutup ini mengajak kita untuk berhenti mencari validasi eksternal dalam keputusan finansial, untuk berhenti membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Karena pada akhirnya, uang adalah alat, dan nilai sebuah alat ditentukan oleh seberapa baik ia membantu kita menjalani kehidupan yang kita anggap bermakna. The Psychology of Money ditutup dengan satu pesan yang sederhana namun mendalam, bahwa kesuksesan finansial sejati bukan tentang menjadi paling kaya, melainkan tentang membangun kehidupan yang terasa cukup, aman, dan selaras dengan siapa diri kita sebenarnya. Dan ketika uang ditempatkan pada posisi itu, ia berhenti menjadi sumber kecemasan dan mulai menjadi pendukung kehidupan yang utuh.